Halo militan FTI, perkenalkan saya Faris dari Departemen Pengembangan Mahasiswa akan membawakan Aksara. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Aksara itu? Aksara merupakan singkatan dari akademik dalam satu ruang, yang mana Aksara ini berbentuk seperti video podcast yang akan membahas seputar kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk Aksara episode kali ini, saya akan membahas tentang program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan PKM. Tapi saya di sini nggak sendiri nih teman-teman. Saya sudah bersama dengan Kak Neni. Nah, halo Kak Neni. Halo Hari. Bagaimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Boleh dong Kak untuk diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neni Selita dari Agroteknologi 2019. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Neni ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang sudah bisa sampai lolos masuk ke PIMNAS di PKM tahun 2022 kemarin. Nah, langsung aja nih Kak, apa sih PKM itu dan apa aja syarat-syarat untuk mengikuti PKM ini? Oke, PKM sendiri itu merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi. Nah, di mana PKM ini singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Semua mahasiswa bisa mengikutinya, kecuali mahasiswa yang sudah lulus. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, apa aja sih bidang-bidang dalam PKM itu? Oke, bidangnya ada bidang riset SFK, ada riset sosial humaniora, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian kepada masyarakat, ada PKM penerapan iptek, ada PKM karsa cipta, ada PKM karya inovatif, ada PKM video gagasan konstruktif, ada gagasan futuristik tertulis, dan ada artikel ilmiah. Oh, banyak juga ya Kak untuk bidang-bidang dalam PKM ini. Nah, berarti untuk Kakak sendiri ini PKM Kakak di bidang apa ya? Untuk PKM saya sendiri itu di bidang riset eksakta. Nah, lebih ke tentang penelitian. Nah, untuk bidang riset eksakta ini tuh Kakak ngapain aja sih risetnya dan apa aja tahapan-tahapannya? Oke, waktu itu aku meneliti tentang terbangun. Nah, di mana tanaman terbangun yang aku gunain itu dari praktikum. Nah, tahapannya waktu itu penyusunan proposal, terus waktu itu habis penyusunan proposal kan diajuin ya. Nah, habis diajuin itu alhamdulillahnya lolos didanai. Nah, didanai ini kita melakukan risetnya mengenai tanaman terbangun ini. Kemudian diuji di lab seperti apa. Terus kemudian kita paparkan hasilnya laporan akhir di PKP 2 dan itu dilakukan secara online. Nah, habis PKP 2 ini dan alhamdulillahnya kita bisa lolos di PIMNAS. Kalau boleh tahu ini Kakak itu sebagai ketua ya di PKM yang Kakak lakuin ini? Ya, di tahun 2022 ini sebenarnya saya mengikuti 2 PKM. Yang pertama itu ke PKM kewirausahaan, saya sebagai anggota. Kemudian yang PKM riset eksakta saya sebagai ketua. Dan alhamdulillahnya yang riset eksakta ini masuk ke PIMNAS, yang PKM kewirausahaan ini masuk di Danai atau di PKP 2. Hebat ya Kak ya. Untuk yang selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak alur untuk mengikuti PKM ini? Oke, yang pertama itu ada penyusunan proposal, terus yang kedua ada pengajuan proposalnya, terus yang ketiga ada didanai, dan yang keempat ada laporan akhir atau biasa nanti presentasi atau yang biasa disebut PKP 2, dan itu lanjut ke PIMNAS. Oh, berarti banyak juga ya Kak untuk alur-alur dalam PKM ini. Untuk alur-alur ini itu nanti ada di pedoman ya Kak? Iya, biasanya alur ini sudah tertera di pedoman PKM. Oke, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara atau tips untuk bisa mendapatkan ide untuk mengikuti PKM ini? Lebih ke kreativitasin mahasiswa sih, dia mau ngajuin tentang apa, itu gimana ya, ke dosen pembimbing, lebih tepatnya kalian cari dosen pembimbing dulu ketika kalian kayak punya suatu topik.
Kayak aku misalkan, aku kan terbangun ya, terbangun itu pas waktu praktikum, itu kayak habis panen, masa mau dibuang atau habis panen masa langsung dikonsumsi, kan nggak gitu kan. Nah kepikiran si daunnya ini aku manfaatin buat diolah gitu, kan dia punya senyawa enzim laktogagum dan antihiperlipidemia, jadi aku ke penelitian riset lagi gitu, diuji metaboliknya seperti apa. Oh, berarti untuk ide ini kita tuh bisa dapat dari apa aja gitu ya, dari yang bisa kita lakuin, dan mungkin bisa kita konsultasikan lebih lanjut ke dosen pembimbing untuk ide selanjutnya gitu ya Kak. Iya, lebih tepatnya kalau misalkan kita punya kayak misalkan ampas kopi yang nggak dipakai itu buat apa ya gitu. Kita bisa gunain itu lagi gitu, kayak misalkan bisa nih dijadiin satu judul gitu. Terus lebih ke kita harus konsultasi juga sama dosennya. Kayak misalkan nentuin judul itu kayak gimana gitu. Itu sih idenya biasanya muncul dengan sendirinya. Yang penting sih ada kemauan dari kitanya ya Kak buat Iya. ngikutin PKM ini. Iya. Nah, Kak ini kan salah satu mahasiswa yang lolos nih di tahap pendanaan. Nah, boleh dong ceritain nih apa aja sih tips dan trik untuk bisa lolos ke tahap pendanaan di PKM, Kak? Untuk biasanya kalau misalkan tips and triknya lebih ke proposalnya gimana, coba baca panduan PKM-nya. Soalnya kan kalau misalkan di antara penyusun proposal sampai ke laporan penyusun akhir kan yang dinilai itu bentuk proposalnya gitu. Jadi lebih ke pedomannya seperti apa itu harus dibaca. Jadi itu tuh emang harus terus dibaca ya pedomannya supaya bisa sesuai dengan apa yang ada di pedoman gitu kan. Iya, biasanya seperti itu. Salah satu aja itu bisa mengurangi nilai. Kalau misalkan salah dari pedoman, Fatal ya Kak. fatal. Nah, untuk output dari PKM itu apa aja sih Kak? Setiap bidang itu emang beda-beda ya. Kalau aku sendiri itu kan karena riset ya, jadi tertuju ke jurnal sama rekaman video. Terus kalau misalkan ada juga kayak PKMK itu kan lebih ke output produk gitu. Itu sih setiap bidang emang berbeda, ada yang menciptakan aplikasi ataupun yang lainnya. Boleh nih Kak diceritain apa aja sih hambatan-hambatan yang Kakak rasain dalam menjalani PKM ini? PKM kemarin maksudnya. Ya, hambatannya itu lebih ke karena kita kelompok ya, jadi lebih ke waktu, lebih ke kayak misalkan waktu saya juga kan itu ada pergantian anggota ya, jadi kayak waktunya karena waktu itu jadi kayak melibatkan pergantian anggota, terus lebih ke salah dalam penyusunan proposalnya gitu karena tidak teliti baca di panduan. Terus kayak emang lebih ke waktu, hambatannya waktu itu tuh, nah pas PKP 2 kan, PKP 2 itu presentasi laporan akhir itu kan secara online ya, jadi sinyal juga kadang tidak stabil gitu. Berarti emang hambatannya lebih ke waktu dalam mengerjakan di setiap anggotanya gitu. Iya, mengatur waktu setiap anggotanya itu Waktu. susah. Nah, mungkin dari Kakak solusinya bagaimana tuh Kak? Mungkin dari aku solusinya dibicarain, dan itu tuh bisa karena PKM kan bisa merekrut siapa aja ya. Jadi kayak ketika kita tidak punya waktu, ada yang lain, ada yang menghandle gitu. Jadi kayak lebih ke bekerja sama aja sih. Berarti manfaat untuk mengikuti PKM ini tuh apa aja sih Kak? Lebih ke pengalaman, terus kayak oh ternyata mengenal lebih dalam PKM-nya, kayak oh ternyata PKM kayak gini ya gitu kan. Kita juga menyusul PKM itu dalam waktu setahun ya, kayak dari penyusunan proposal sampai akhirnya di PIMNAS itu kayak oh prosesnya kayak gini gitu, kita bisa tahu proses dari awal sampai akhirnya itu seperti apa gitu. Seperti itu ya. Nah, dalam PKM ini kan peran dari dosen pembimbing itu sangat penting ya Kak. Nah, bagaimana itu Kak? Ya untuk dosen pembimbing sendiri biasanya kita nentuin sendiri gitu. Jadi kayak
kita punya ide apa, yang dosen pembimbingnya itu bisa sejalan dengan ide kita gitu. Terus syaratnya kalau di pedoman itu biasanya dosen pembimbing itu mempunyai NIDN, nomor induk dosen nasional. Dan kita bisa memilih dosen yang sesuai dengan bidang yang kita pilih juga ya. Iya, sesuai bidang yang kita mau itu apa. Nah, tadi kan di tahapan disebutin Kak bahwa ada sampai bisa lolos ke tahap pendanaan sampai ke PIMNAS. Nah, itu apa sih Kak bedanya? Dan gimana nih tips agar bisa sampai lolos ke PIMNAS? Untuk yang didanai itu kan kita mendapatkan dana ya. Setelah mendapatkan dana itu kita presentasi laporan akhir. Nah, habis di laporan akhir kita diseleksi lagi dari beberapa proposal, dari ribuan proposal itu lanjut ke yang lolos lanjut ke PIMNAS itu cuman ratusan gitu. Jadi nggak langsung lanjut ke PIMNAS tapi seleksi lagi gitu dari didanai gitu. Baru bisa lanjut ke PIMNAS. Berarti 2 kali seleksi ya Kak? Seleksi untuk bisa ke pendanaan dan yang kedua seleksi ke PIMNAS gitu. Iya, gitu. Ada tahapannya, dia seleksi. Oke, ternyata setelah dibahas lebih jauh, PKM ini sangat menarik ya Kak, dan juga banyak manfaatnya yang akan kita dapatkan jika kita mengikuti PKM ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar dan ikut program kreativitas mahasiswa tahun ini ya. Dan juga terima kasih nih Kak buat Kak Neni udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber untuk episode Aksara kali ini. Mungkin boleh Kak sepatah dua kata untuk teman-teman di sana? Oke, teman-teman jangan lupa ikut PKM. PKM itu sebenarnya menarik kok. Kalau misalkan kita udah jalanin, kita udah tahu PKM itu seperti apa, itu menarik sih. Kalau misalkan bingung di ide ataupun yang lainnya bisa konsultasi sama pembimbing, bisa bisa ya lebih ke informasinya itu ada di dosen pembimbing gitu. Jadi kayak PKM itu menarik. Untuk 2023 ini kan sedang dibuka pendaftarannya, jangan lupa join, jangan lupa ikut, apalagi buat yang maba itu bisa banyak pengetahuannya di PKM. Yang penting kita berani untuk mencoba ya Kak, berani untuk mencoba dulu, nanti untuk masalah selanjutnya pasti akan ada aja jalannya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode Aksara kali ini. Ditunggu untuk episode Aksara selanjutnya ya teman-teman, yang pastinya akan membahas tentang salah satu program Kampus Merdeka lainnya. Stay tune, terima kasih, dadah.